God in command, all will change. His faithful hand will rearrange. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Faith and love, I will praise in Jesus' name. Kita berjumpa kembali di usbu yang baru ini. Dan untuk mendasari semua aktivitas kita di minggu baru, di usbu baru ini, kita akan berdoa, membaca Alkitab dan merenungi firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita untuk menjalani usbu ini, minggu ini ke depan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang besar, sebagai persekutuan umat-Mu, kami membutuhkan Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan kami dengar. Kami bermohon kepada-Mu, Roh Kudus, menuntun kami, agar ketika kami membaca Alkitab dan mendengar firman Tuhan, kami dikuatkan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami selama seusbu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu persekutuan, pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32. Kita akan baca sampai dengan ayat 37 dengan judul perikop cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup di dalam kasih dan karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di bawah kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus yang menjual tanah miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian adalah pembacaan Alkitab di saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk memulai hari baru, minggu baru di saat ini. Walau mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi minggu ini dengan kita, tetapi kita memulainya dengan hati yang penuh syukur dan iman kepada Tuhan. Hari ini kita belajar dari kehidupan jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Di situ kita melihat bagaimana kasih, kesatuan, dan kemurahan hati menghadirkan berkat yang nyata di tengah-tengah umat Tuhan. Pada ayat 32 dikatakan mereka sehati dan sejiwa. Hal pertama yang sangat kuat dalam jemaat mula-mula adalah kesatuan hati. Mereka tidak hidup mementingkan diri, tetapi hidup di dalam semangat kebersamaan. Tidak ada yang merasa bahwa miliknya adalah hanya untuk dirinya sendiri. Mereka hidup dalam kasih yang nyata. Di waktu sekarang Bapak Ibu saudara-saudara, hal ini juga menjadi tantangan terbesar bagi kita. Dunia kita makin individualis. Banyak orang lebih mementingkan saya daripada kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kesatuan adalah dasar daripada berkat Tuhan. Gereja yang kuat bukan hanya karena bangunannya indah, tetapi karena umatnya saling peduli, saling menopang, dan tidak membiarkan sesamanya berjalan sendiri dalam pergumulannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah hidup sehati dan sejiwa sebagai tubuh Kristus? Atau masih ada dalam sekat-sekat kecil yang kita bangun dari waktu ke waktu? Jawabannya Bapak Ibu saudara-saudara bisa dengan jujur kita jawab kepada Tuhan dan kita memperbaiki diri kita. Dalam ayat 34 sampai ayat 35 dikatakan tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Mengapa tidak ada yang berkekurangan Bapak Ibu saudara-saudara? Bukan karena mereka semua kaya,
Tetapi karena yang berlebih masih mau berbagi, dan yang kurang tidak disembunyikan. Inilah kasih Kristen yang nyata, bukan hanya dalam kata, tetapi dalam tindakan tiap-tiap hari. Barnabas misalnya menjual tanahnya dan memberikan hasilnya kepada para rasul untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Di dalam ayat 36-37 digambarkan tadi. Dia tidak mencari pujian, tetapi dia ingin jadi berkat bagi saudara-saudaranya, bagi persekutuannya. Di awal minggu ini, mari kita bertanya, adakah orang di sekitar kita yang perlu kita perhatikan? Bukan hanya dengan uang, tetapi juga waktu, mungkin telinga untuk mendengar keluhan mereka, tenaga untuk membantu dan mereka, bahkan kehadiran kita untuk mendampingi kehidupan mereka. Kadang Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak bisa memberi banyak, tetapi kita bisa memberi dengan kasih. Dan Tuhan memberkati pemberian yang tulus yang kita berikan bagi saudara-saudara kita. Kita sering datang dalam ibadah setiap waktu dengan hati bersyukur. Itu baik Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi mari kita melangkah lebih jauh. Jadikanlah hidup kita sebagai ucapan syukur yang nyata. Bersyukur bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga lewat tindakan kasih, kesatuan, dan kemurahan hati. Bayangkan jika setiap kita hidup seperti jemaat mula-mula. Pasti tidak ada yang merasa sendirian. Tidak ada yang dibiarkan berkekurangan. Tidak ada yang takut menghadapi hari esok karena tahu mereka hidup di dalam persekutuan yang penuh kasih. Itulah gereja yang sejati. Itulah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bersyukur bukan hanya karena Tuhan baik kepada kita, tetapi juga karena kita diberikan kesempatan untuk menjadi alat kebaikan Tuhan bagi orang lain, bagi sesama kita yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Mari kita hidup di usbu ini, di minggu ini, seperti jemaat mula-mula, sehati sejiwa, berbagi bukan menyendiri, mengasihi bukan menghakimi. Dan biarlah setiap kita bisa berkata, Tuhan, minggu ini tegakkanlah hati kami mau hidup bukan hanya menerima berkat, tetapi menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Savior is my stronghold. With him my life's assured and bold. In you